Terima kasih Gus Dirman, akhirnya Anda mempercayai angka-angka yang tadi dikatakan kepada saya. Ini loh pemimpin kalau hanya suka angka-angka. KTP elektronik sangat penting karena berkaitan dengan keadilan sosial dan sebagainya. Kalau datanya baik, maka subsidi, pajak, bantuan sosial bisa didistribusikan dengan baik sekali. Pertanyaan saya, di Jawa Tengah sampai sejauh mana? Yang sudah direkam berapa? Yang sudah dapat berapa dan yang belum direkam berapa, itu saja. Ya, tentu saya bukan orang yang kerja teknis untuk mengurusi itu, tapi seandainya kita diberikan kesempatan dalam beberapa waktu agar kita efisien menjawabnya, saya punya data tiap hari. Ya, kenapa perekaman dan lain sebagainya itu bisa cepat atau lambat? Semua bergantung satu peralatan, 2 akses listrik, 3 kondisi yang ada, dan 4 tergantung suplai belangko yang ada dari Kementerian Dalam Negeri. Saya kira Pak Dirman pernah menjadi menteri, maka kalau kemudian kementerian mampu untuk melakukan pengadaan belangko itu jauh lebih cepat, maka itu akan bisa terdistribusi. Ketahuilah, saya ingin menyampaikan pada publik bahwa saya mengakses langsung, membuat grup WA grup, setiap hari kita mengetahui secara persis. Bahkan bagaimana cara kita mensosialisasikan itu kepada masyarakat, memunculkan inovasi yang ada di masyarakat untuk mempercepat perekaman. Nah, perekaman itu contoh yang di Kabupaten Pemalang, mereka melakukan itu day by day. Mohon maaf, waktunya kami hentikan dulu. Waktunya kami hentikan dulu. Dengan Pak Dirman, silakan. Baik, silakan. Yang dijelaskan selalu soal kewenangan, padahal tugas pemimpin itu juga ada tanggung jawab, ada kreativitas, ada kepedulian. Jadi mesti kita kejar itu. Bagi saya, bagi kami berdua, EKTP itu bukan soal administrasi, tapi soal keadilan sosial. Begitu orang dapat EKTP, maka yang bersangkutan bisa diperlakukan dengan adil. Kita sedang berjuang, harus berjuang untuk mewujudkan sistem identitas tunggal. Dan dengan itu maka pemungutan pajak, pembagian distribusi subsidi, bantuan sosial, dan segala macam hak termasuk hak pilih bisa dijalankan dengan baik. Ya, saya boleh menjawab. Kalau itu saya kira semua yang membaca dan belajar tidak perlu digurui. Pasti dia sudah tahu bahwa soal kewenangannya itu. Justru agar kita tidak offside, tidak offset, dan mari kita berpegang pada good governance. Kalau kita ingin melompat-lompat, seolah-olah kita menebas itu soal teknis dan administratif, bagaimana pengadaannya di sana kok? Apa yang bisa kita lakukan adalah berkoordinasi. Seperti tadi Mbak Ida sampaikan, koordinasi dong dengan pusat tiap hari. Dirjennya kita ajak ke sini, dirjennya orang Semarang, orang Jawa Tengah, sampai kita push. Saya meminta setiap hari transparan. Maka kalau kemudian teman-teman masyarakat Jawa Tengah pengen tahu berapa tercetak, berapa stok yang ada, silakan buka di websitenya Dukcapil ya di Jawa Tengah, atau silakan melihat Twitternya Dukcapil Jawa Tengah. Anda bisa melihat itu semuanya. Oke, waktu 21 dan habis. Oke, ini dia sesi pertama, debat antar Cagup ya. Dan selanjutnya kita masuk di sesi kedua. Kini Cagup nomor urut 1. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan pembuka debat. Dan waktunya sama, 4 menit dan dimulai ketika berbicara. Silakan. Saya tidak terlalu pintar soal angka, mohon izin Gus Dirman. Kenapa saya sampaikan ini? Saya agak terkejut ketika kemudian dalam janji kerja panjenengan ingin menciptakan kesempatan kerja yang 5 juta ya. 5 juta dalam 5 tahun. Kalau kemudian saya baseline-nya ngambil 2017, maaf saya membaca, kesempatan kerja 17,1, penganggurnya 823,9, angkatan kerjanya 18 juta. Saya belum bicara berapa pertumbuhan penduduk dan sebagainya, pasti sudah dihitung dong. Kalau itu mau dilakukan, saya ingin diajari, saya kira publik harus tahu, formula apa, kerja teknokrasi apa yang bisa menciptakan lapangan kerja 5 juta dalam 5 tahun. Silakan Gus Dirman. Tiap tahun kira-kira 1,5 juta itu masuk angkatan kerja. Sebagian karena lulus SLTA, sebagian lulus perguruan tinggi. Itu 5 tahun lamanya 1,5 juta. Tapi meskipun ada sebagian orang yang berstatus pekerja, itu sebagiannya adalah pekerja informal,
atau setengah menganggur. Bahkan orang yang bekerja seminggu hanya 5 jam saja dianggap sudah punya pekerjaan. Jadi kami ingin dorong supaya yang setengah menganggur, yang bekerja semu itu juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena itulah kemudian kita menghitung 5 juta jumlahnya. Memang kalau pakai angka-angka makro tadi selalu akan tidak ketemu. Tapi saya senang dengan kerja mikro, kerja di bawah, kerja menekuni persoalan nyata, bukan percaya pada statistik makro yang kemudian akhirnya kita melupakan esensi pengentasan kemiskinan tadi. Baik, kalau begitu saya mau belajar lagi. Ilmu saya masih banyak yang kurang. Kalau pertumbuhan penduduk secara historis di Jawa Tengah itu 0,7, angkatan kerja sesudah memperhitungkan bonus demografi kita 56,6, lalu tingkat pengangguran kita 3,75, saya masih membayangkan. Katakan, kalau penganggur itu 823,9 juta tiap tahun, kemudian itu kita bulatkan 1 juta saja, maka apa yang disampaikan oleh Gus Dirman tadi, itu dalam 1 tahun ke depan, yang nganggur dengan asumsi 1 sampai 1,5 juta, 2 tahun sudah selesai. Lah yang 3 tahun berikutnya itu pekerjaannya untuk siapa? Karena untuk menciptakan itu, saya menghitung betul. Setiap pertumbuhan 1% itu paling 0,27% angkatan kerja terserap. Itu artinya membutuhkan pertumbuhan ekonomi 19 sampai 20%. Maaf, kayaknya kok nggak mungkin itu. Saya tidak mengerti ilmunya, mohon maaf, saya tidak mengerti. Pak Dirman silakan. Hadirin penonton semua, warga Jawa Tengah, contoh pemimpin yang bekerja dengan angka-angka yang diawang-awang gitu. Oke. Harap tenang, Pak hadirin. Saya teruskan. Silakan. 4,5 juta rakyat miskin kita itu, 2,5 diantaranya sangat miskin. Itu desil berapa itu, Gus? 2,2 juta dan sangat miskin, artinya. Itu desil berapa itu? Kenapa? Desil berapa? Itu desil keempat yang kemudian ternyata angka-angka panjenengan itu selama 5 tahun terakhir yang menjadi sangat miskin menjadi makin banyak. Enggak, itu desil berapa dan berapa? Kalau ingat, lupa enggak apa-apa? Saya tidak ingat. Saya mau ciptakan. Oh, tidak ingat, oke, enggak apa-apa. Sebentar teman-teman, tidak ingat itu boleh loh, tapi ngawur jangan. Ya, tidak ingat boleh, tapi ngawur jangan. Silakan Pak Tinggal Dirman. 1 detik, silakan Pak Dirman. Saya mau selesaikan. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke persoalan detail, begitu banyak kesempatan untuk menumbuhkan lapangan kerja. Dan jangan lupa bahwa tiap tahun selalu muncul orang-orang baru. Habis waktunya. Saya mau bicara politik subsidi karena tadi saya senang identitas penduduk itu menjadi sangat penting. Subsidi listrik hanya 24%, 4 desil terbawah yang mendapatkan haknya. LPG 25%, 3 desil terbawah. Artinya apa? Salah sasaran. Raskin yang sekarang menjadi rastra terjadi exclusion error sehingga mereka yang mendapatkan hak-hak lebih tinggi, yang punya kemampuan lebih tinggi, mendapatkan haknya lebih baik. Tadi dikatakan, kalau KTP elektronik itu bisa dimiliki, maka data akan baik. Kartu tani adalah data pertanian, Gus Dirman. Kenapa saya katakan itu? Selama ini orang yang tidak punya hak, itu bisa membeli pupuk bersubsidi. Maka semua menjadi salah sasaran. 6 tepat yang dimaui dalam tercapai. Lalu kartu tani itu adalah identitas civil right, mengakui profesi petani. Saya akan bertanya, lah kalau itu dihilangkan, itu artinya mencabut data pertanian kita. Baik, Pak Ganjar mohon berhenti, kami persilakan. Pak Dirman. Silakan. Memang good governance itu harus taat aturan ya. Gini, masuk ke bawah, lakukan pencatatan dengan baik, tidak terpukau dengan angka-angka tadi. Dan betul sekali, kartu tani itu semula memang mau dijadikan sarana untuk menyalurkan subsidi, tapi kan tidak berhasil nyatanya kan? Masih jadi kita mesti berubah. Bagaimana Anda bicara tidak berhasil? Pak Ganjar, silakan Pak Dirman. Oh, jadi nanti. Mohon maaf, saya nggak boleh motong, saya cabut. Ini banyak melanggar aturan ya. Silakan Pak Dirman, silakan. Jadi begini, kita ganti dengan program yang lebih menyederhanakan nasib petani. Kita bikin kelompok-kelompok tani, petani diorganisir sehingga mereka bisa menata diri. Dan dengan itu ada organisasi yang bisa berhubungan dengan pemerintah
sehingga tidak langsung satu persatu karena memang risikonya lebih besar. Dan kami ingin nanti menerbitkan yang namanya kartu Jateng Mukti 22. Pak Dirman, mohon maaf, sudah cukup waktunya, silakan. Langsung. Ya, akhirnya Anda juga akan menerbitkan kartu. Mudah-mudahan tidak nyontoh saya. Enggak apa-apa. Nyontoh itu kadang-kadang boleh kalau baik. Gus Dirman, kelompok tani sudah ada. Kalau Anda mau buat kelompok tani lagi, itu Anda mau ngulangi kerjaan apa lagi? Mohon maaf ini. Sekarang penyuluh turun, semuanya. Sekarang dinas turun semuanya. Sekarang kita lagi mengedukasi mereka agar mereka menggunakan pupuk berimbang dan yang nebus itu dijamin per individu. Dan ingat, subsidi pupuk secara nasional itu kurang. Bahkan NPK, SP36, Ponska itu kurang di bawah 70%. Artinya pasti mereka akan kurang. Nah kalau kita tidak memberikan identitas personal, mau bagaimana lagi? Mau pakai kartu apapun itu nanti jatuhnya akan pada pendataan untuk melakukan klarifikasi siapa yang berhak dan harus presisi. Baik, cukup Pak Ganjar. Itu kira-kira. Waktu saya tinggal 30 detik tuh. Kembali bekerja di bawah lebih penting daripada banyak bicara. Kalau kita lihat nanti petani kita yang nonton TV, pasti mereka mengatakan, wah kenyataannya di lapangan tidak begitu kok. Itu. Kita bicara dengan petani dari Brebes sampai Rembang, dari Pati sampai Cilacap, di Wonosobo, di Temanggung, semua mengatakan ini persoalan besar. Jadi yang disampaikan tadi adalah excuse yang menutupi kenyataan sebenarnya. Baik, ya. Baik. Waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Kita akan sekarang memasuki sesi debat selanjutnya. Masih tetap berdiri. Kali ini paslon nomor urut 2, kami persilakan mengajukan pertanyaan. Waktunya dibatasi 4 menit untuk seluruh perdebatan dan sejak pertanyaan diajukan. Dan ketika ada yang memotong atau mendominasi, maka waktu akan dihentikan lalu kembali dilanjutkan saat pembicaraan kembali dimulai. Kami persilakan. Terima kasih. Mohon tidak memotong, mohon tidak mendominasi ya. Lihat grafik ini, tolong kamera TV. Kameranya ke grafik bukan ke muka saya. Ini adalah target pengurangan kemiskinan, Mas Ganjar ya. Saya bantu Pak. Dibantu ya. Tahun kedua, 2 tahun pertama tidak tercapai target itu. Kemudian tahun ketiga direvisi. Sesudah direvisi tidak tercapai juga. Tahun keempat revisi lagi tidak tercapai juga. Tadi Gus Yassin mengatakan kami kan belum bekerja. Salah. Mas Ganjar sudah kerja 5 tahun. Jelaskan pada masyarakat. Jelaskan pada masyarakat mengapa ini tidak tercapai dan bagaimana cara Anda mengejar. Karena setelah RPJMD direvisi ternyata sangat besar kemungkinan tidak tercapai juga. Jadi ini satu kegagalan. Dan tadi di depan kemiskinan adalah hulu dari segala persoalan. Karena miskin maka dia tubuhnya pendek, otaknya tidak cerdas. Baik, Pak Dirman, waktu sudah habis. Silakan, Pak Ganjar. Ya. Pak Ganjar silakan. Oh, sudah dimulai. Terima kasih Gus Dirman. Akhirnya Anda mempercayai angka-angka yang tadi dikatakan kepada saya. Ini loh pemimpin kalau hanya suka angka-angka. Terima kasih ya. Akhirnya Anda juga menggunakan angka-angka dan makro. Tentu saya belajar betul dengan kurikulum vitae panjenengan yang sekolah akuntansi. Maka kenapa saya tampilkan angka-angka agar mengerti. Gus, itu yang di Jawa Timur saya perbandingkan. Tidak hanya Pak Bibi, Jawa Timur itu 6% penurunan angka kemiskinan. Tapi lupakah kita kondisi ekonomi makro pada saat itu? Maaf, saya tidak akan menyebut angka, nanti Anda protes. Tapi saya sampaikan saja bahwa kondisi makronya saat itu sangat support. Maka cara membandingkan ketika, sekali lagi, ketika kondisi ekonomi internasional seperti ini, tekanannya luar biasa, di mana kita tunjukkan yang mampu menurunkan cepat, maka per comparison-nya mestinya kepada wilayah daerah sekitar. Cukup. Dan itu Pak Jawa Ganjar, Tengah penurunannya tertinggi. Pak Ganjar, cukup, silakan. Silakan Pak Dirman. Ya, kembali saya seorang praktisi, seorang teknokrat, senang dengan kerja-kerja nyata dan saya yakin sekali 6% bisa kita turunkan. 2,2% itu adalah kerja birokrasi, kerja standar. Tapi selebihnya kita bisa koordinasi dengan investor,
koordinasi dengan dana-dana masyarakat, CSR, zakat, koordinasi dengan bupati-bupati wali kota. Yang itu kalau dihitung sebetulnya sumber daya keuangan Jawa Tengah tidak hanya 24,9 pakai ukuran tahun 2018. Dihitung semuanya maka ketemu 400 triliun. Ini amplopnya yang bisa kita kerjakan. Kuncinya apa? Kuncinya gubernur harus menjadi dirijen, harus menjadi fasilitator. Dan turun ke bawah, rendah hati, jangan banyak menggurui, lebih banyak mendengar. Saya kira saya terima kasih atas nasihat yang sangat bijaksana. Kami melakukan itu dan untuk melihat silakan lihat jejak digital kami karena kami sangat transparan. Semua bisa dilihat di medsos apa yang dikerjakan oleh gubernur. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman wali kota, bupati. Yang mereka menekan luar biasa. Mereka bekerja luar biasa. Dan angka ini adalah angka agregat untuk penurunan angka kemiskinan. Tentu kami tidak 24 triliun, tentu kami ada yang ada di sana. Maka betul Jawa Tengah tidak provinsi sentris, kami bekerja sama dengan mereka. Koordinasi terus kita lakukan, ada beberapa daerah yang belum sukses. Itulah tindakan afirmasi yang dalam strategi pemerataan, keberlanjutan, dan berkualitas. Oke, baik, waktu sudah habis. Ya, kita sudah sama-sama lihat bagaimana serunya silang pendapat dan adu argumentasi. Itu dari paslon atau calon pemimpin Jawa Tengah malam ini. Selanjutnya kita tiba di puncak acara malam ini. Belum selesai ya? Belum selesai. Belum selesai Ibu, masih ada. Kita akan sama-sama mendengar komitmen para kandidat terhadap proses demokrasi dalam Pilgub Jawa Tengah 2018. Komitmen mereka ini sekaligus menjadi pernyataan penutup debat malam ini. Dan kita awali dari paslon nomor urut 2. Sebentar, Ibu, mohon maaf, ada pertanyaannya soalnya. Ya. Seberapa siapkah paslon nomor urut 2 meraih kemenangan dan menerima kekalahan dalam Pilgub Jawa Tengah 2018? Waktunya 1 menit, dimulai saat berbicara. Silakan. Persoalan kemiskinan di Jawa Tengah sangat serius, membutuhkan komitmen yang tinggi. Kami berkomitmen menurunkan kemiskinan 6% dalam waktu 5 tahun, menciptakan lapangan kerja 5 juta, kemudian menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Komitmen itu dibarengi dengan semangat untuk mentasarufkan seluruh kekuasaan demi kemaslahatan masyarakat Jawa Tengah. Tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Kami juga tidak bisa bekerja sendiri, gubernur dan wakil gubernur membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Jawa Tengah. Juga tidak lupa selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari yang pertama kita jaga persatuan dan kekompakan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Soal Pilgub nomor 2. Kesiapan itu tidak hanya siap kalah, tapi juga harus siap menang untuk bekerja. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Masih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1, seberapa siapkah paslon nomor urut 1 meraih kemenangan dan menerima kekalahan dalam Pilgub Jawa Tengah? Waktunya 1 menit, dimulai saat berbicara. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu minal mu'minin ad-dhaif. Jadi hadis tersebut adalah seorang mukmin yang kuat, yang kaya, yang mampu itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang dhaif, yaitu yang miskin. Maka komitmen kami ingin mensejahterakan, itu tugas kami. Monggo Mas Ganjar. Ya, saya itu sudah berkali-kali ikut kompetisi. Pak Dirman Said kemarin ulang tahun aja kami datangi kok. Kami peluk erat-erat. Itu sekarang viral di Instagram dan semuanya mengapresiasi betapa teduhnya kita ya Pak ya. Ya Mbak ya. Teduh kok, kita bisa mulai. Maka sebenarnya sejauh mana kita bisa punya komitmen untuk ini, hadisnya sudah. Saya ingin sampaikan saja, saya ingin sampaikan. Ini calonnya 2, nanti yang menang 1. Terima kasih.